Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fadila Lubis, MPM 200-206-29 Prodi Akuntansi semester 6. Baiklah, materi kali ini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu laporan keuangan pemerintah. Dalam pelaporan keuangan pemerintah, ada beberapa tujuan pelaporan berdasarkan SFAC. Yang pertama, memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Yang kedua, membantu penyedia sumber daya dan pengguna lainnya dalam mengevaluasi pelayanan yang disediakan oleh organisasi nirlaba. Nah, laporan keuangan pemerintah juga menyediakan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dalam menilai kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi nirlaba. Selanjutnya, menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi nirlaba, serta mencerminkan pengaruh peristiwa ekonomi dan transaksi yang mempengaruhi sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi nirlaba selama satu periode, termasuk perubahan jumlah dan kondisi sumber daya nirlaba, serta informasi tentang usaha dan pelayanan organisasi sebagai penilaian kinerja. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan organisasi, pengeluaran kas, utang, dan pembayaran yang berdampak pada likuiditas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan interpretasi guna membantu pengguna memahami informasi keuangan organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengapa informasi laporan keuangan itu sangat penting. Yang pertama, masyarakat sebagai pengguna layanan publik membutuhkan informasi mengenai biaya, harga, dan kualitas pelayanan. Yang kedua, masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui penggunaan dana pajak serta kepatuhan pemerintah terhadap peraturan. Yang ketiga, investor dan kreditor membutuhkan informasi mengenai tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas pemerintah. Selanjutnya, kelompok elit politik juga membutuhkan informasi keuangan untuk pengawasan dan deteksi dini terhadap penyelewengan laporan keuangan neraca. Selanjutnya, manajer publik juga memerlukan informasi akuntansi sebagai bagian dari sistem informasi manajemen untuk pengendalian organisasi dan pengukuran kinerja. Yang keenam, pegawai membutuhkan informasi mengenai gaji dan kompensasi yang diterima. Nah, komponen laporan keuangan yang masuk ke dalam draft standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual ini memiliki tunjuk komponen laporan yang ada di dalam draft tersebut dengan 3 jenis laporan tambahan. Selanjutnya, apa saja teori laporan keuangan di sektor publik? Nah, dalam pelaporan organisasi sektor publik terdapat dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja itu mencerminkan kewajiban untuk menyajikan laporan kinerja dari semua kegiatan dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Pelaporan kinerja ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas, di mana entitas sektor publik seperti pemerintah, unit kerja pemerintah, unit pelaksana, LSM, partai politik, yayasan, dan organisasi lainnya memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan kinerja organisasi mereka. Di sisi lain, pelaporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan dari pelaporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang memberikan manfaat bagi pengguna laporan. Tujuan pelaporan keuangan di sektor publik adalah menyediakan informasi penting dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas sumber daya yang dapat dipercaya.
Beberapa cara yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah: yang pertama, menyajikan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyajikan informasi tentang bagaimana entitas mendanai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kas. Yang ketiga, menyajikan informasi untuk mengevaluasi kinerja entitas dan pembiayaan pemenuhan kewajiban. Yang keempat, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan entitas dan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menyajikan informasi yang komprehensif dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berkaitan dengan biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, bagaimana saja sih tipe-tipe laporan keuangan sektor publik? Nah, laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi, dan laporan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang, dan juga modal dari pemilik dalam satu periode tersebut. Laporan ini harus memiliki pos-pos yang menampilkan jumlah seperti 1. Properti, aktiva tidak berwujud, aktiva keuangan, investasi, persediaan, pemulihan transaksi termasuk pajak dan transfer, dan piutang. Yang kedua, laporan surplus dan defisit. Laporan ini akan menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi selama satu periode. Nah, laporan keuangan ini harus mencakup beberapa pos lini sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari aktiva operasional, surplus atau defisit dari aktiva operasional, biaya keuangan, surplus atau defisit neto saham. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva. Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Laporan ini meliputi kontribusi langsung oleh pemilik dan juga distribusi kepada pemilik, saldo akumulasi surplus dan defisit pada tanggal pelaporan, penjabaran mengenai komponen aset dan ekuitas neto yang dilakukan secara terpisah, dan juga rekonsiliasi yang tercatat pada setiap komponen tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas tersebut diklarifikasi berdasarkan kegiatan operasi dan juga pembiayaan serta kegiatan investasi. 5. Catatan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Catatan laporan keuangan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Menurut PP nomor 8 tahun 2006 dan juga Permendagri nomor 13 tahun 2006, catatan atas laporan kuantitas entitas publik harus memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan keuangan dan ekonomi makro. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi belanja, pendapatan, dan penentuan sumber daya. B. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan. Catatan ini harus menguraikan strategi dan sumber daya, memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi dan rencana keuangan, serta menjelaskan prosedur yang disusun oleh manajemen dalam menyajikan informasi kinerja yang relevan. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Catatan ini akan memuat entitas pelaporan dan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, penjelasan laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Catatan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sementara itu, pengungkapan neraca menetapkan aset lacar, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka panjang dan panjang, serta ekuitas, dana lancar, dan investasi. Pengungkapan lainnya, catatan ini mencakup hal-hal yang dapat mempengaruhi laporan keuangan
seperti pergantian manajemen pemerintahan, kesalahan manajemen sebelumnya, kontingensi, komitmen, pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang berdampak sosial, dan kejadian penting setelah tanggal neraca. Selanjutnya, bagaimana sistem laporan akuntansi pemerintah? Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disebut pula SAPP ini merupakan prosedur yang terdiri pengumpulan data, pencatatan dan juga ektisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut. Laporan realisasi anggaran, yaitu konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua kementerian, negara dan juga lembaga yang direkonsiliasi. Yang kedua, neraca pemerintah, yaitu neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI dan juga SAKUN. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menjadi langkah konsolidasi laporan arus kas dari semua kantor wilayah DIPBN. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini menjadi perincian dan juga penjelasan mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP sendiri terdiri dari beberapa sistem akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, sistem akuntansi bendahara umum. Sistem akuntansi bendahara umum akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan juga pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan yang terdiri dari subsistem sebagai berikut. Sistem akuntansi pusat atau SIAP ini meliputi sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN dan juga sistem akuntansi umum yaitu SAU. Yang kedua, sistem akuntansi uang pemerintah dan hibah. Selanjutnya, sistem akuntansi investasi pemerintah SAIP, SAPP, SATD, SABAPP, sistem akuntansi transaksi khusus, dan sistem akuntansi badan lain. Pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, tahap penggolongan dan pencatatan. Pada tahap ini, proses identifikasi dan juga pengumpulan yang terjadi bukti transaksi dan juga pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Yang kedua, tahap iktisar. Pada tahap ini, transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan pembantu. Yang ketiga, tahap pelaporan. Data yang masuk ke dalam buku besar rekening akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Untuk single box entry in merupakan sistem pencatatan keuangan yang menggunakan satu buku besar dalam proses catatan keuangan dari transaksi. Sementara double box giving entry in merupakan pencatatan transaksi lebih dari satu akun buku besar, dan pemilihan penggunaan tersebut akan tergantung kepada karakteristik dari entitas tersebut. Jika tidak terlalu kompleks, maka pilihan single box entry bisa menjadi pilihan yang tepat.